Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal dari perancangan basis data, soal ujian akhir semester dari perancangan basis data. Nah, di sini saya mendapatkan soal dengan NIM genap. Soalnya adalah membuat perancangan basis data dengan tema restoran, yaitu sebuah restoran membuat sistem pemesanan terkomputerisasi. Anda sebagai seorang programmer diminta merancang database dengan pengolahan tabelnya menggunakan SQL, di mana pemilik restoran ingin mencatat data penjualan makanan dengan dapat menghitung pendapatan per hari. Pemilik restoran juga ingin mencatat kasir yang menangani pemesanan makanan. Oke, saya akan menjawab yaitu soal pertama. Buatlah rancangan database untuk menyimpan data di atas. Di sini saya sudah membuat sebuah rancangan database, yaitu konseptual database menggunakan ERD. Di sini saya membuat 4 entitas, yaitu ada kasir, ada transaksi, ada detail transaksi, dan ada menu. Nah, di entitas kasir memiliki ID kasir, kita set sebagai UID. Lalu nama kasir mandatory, tanggal lahir mandatory, alamat mandatory, dan nomor HP mandatory. Lalu di entitas transaksi, saya membuat ID transaksi sebagai UID, tanggal transaksi saya set mandatory. Lalu selanjutnya di detail transaksi saya hanya membuat satu atribut, yaitu ID menu saya set mandatory. Lalu di menu saya membuat 3 atribut, yaitu ID menu saya set UID, nama makanan saya set mandatory, dan harga saya set mandatory. Nah, untuk kehubungan antar entitas ini, yaitu kasir pasti menangani lebih dari satu transaksi, atau kasir dapat menangani lebih dari satu transaksi, sementara satu transaksi hanya dapat ditangani oleh satu kasir. Lalu transaksi dengan detail transaksi, yaitu setiap transaksi dapat membuat banyak detail transaksi, sementara detail transaksi hanya dapat membuat satu transaksi. Lalu di detail transaksi dengan menu, yaitu setiap menu dapat ditulis dalam lebih dari satu detail transaksi, sementara detail transaksi hanya dapat memilih satu menu. Nah, untuk membuat physical database-nya, saya sudah membuatnya di PHP MyAdmin seperti ini. Dengan nama database-nya yaitu restoran dengan 4 tabel, yaitu tabel kasir berasal dari entitas kasir. Lalu tabel transaksi berasal dari entitas transaksi. Lalu di tabel detail transaksi berasal dari entitas detail transaksi, dan terakhir adalah tabel menu berasal dari entitas menu. Nah, untuk kolomnya itu sendiri saya membuat sesuai dengan konseptual database-nya, yaitu ID kasir saya isi dengan variabelnya variabel karakter dengan panjangnya 5. Lalu nama kasir saya isi dengan variabel karakter atau varchar 50, tanggal lahir date, alamat varchar 100, lalu nomor HP varchar 20. Lalu transaksi sendiri ada 3 kolom, yaitu ID transaksi saya set tiny integer 3 dengan unsigned. Lalu tanggal transaksi yaitu date, lalu ID kasir yaitu varchar 5. Dan tabel detail transaksi saya isi dengan 2 kolom, yaitu ID transaksi yaitu tiny integer 3, lalu ID menu tiny integer 3.
Lalu terakhir adalah menu, saya isi dengan 3 kolom, yaitu ID menu, yaitu TNI integer 3, nama makanan voucher 50, dan harga integer 10. Untuk relasinya bisa dilihat di videonya sendiri. ID kasir, ID kasir, ID transaksi, dan ID menu, ID menu. Nah, untuk soal selanjutnya, yaitu yang kedua adalah insertkan data pesanan minimal 100 data. Nah, di sini saya membuat data pesanan, data transaksi ini sebanyak 100 data. Dan untuk detailnya itu sendiri memiliki lebih dari 100 data. Jadi yang sudah saya sebutkan di awal, satu transaksi pasti memiliki satu atau lebih menu yang dipesan. Mana mungkin satu transaksi hanya memesan satu menu saja, pasti ada yang lebih gitu. Jadi saya membuat 2 tabel ini karena alasan seperti itu. Lalu untuk soal selanjutnya, nomor 3 ya, SQL yang tepat untuk menampilkan data berikut. Nah, sebelum kita menjawab soal nomor 3, saya akan menampilkan isi dari tabel kasir. Yaitu tabel kasir ini sama ya dengan soal yang diberikan, yaitu nama kasirnya Agus, Budi, Asep, dan Syarif. Di sini ada nama Agus, Budi, Asep, dan Syarif dengan tambahan data lainnya seperti tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Untuk menu itu sendiri saya buat sama juga, yaitu ada 5 menu di sini. Di database-nya juga saya membuat 5 menu. Ada kakap bakar dengan harga 50.000, ada ikan asin dengan harga 10.000, ada ayam bakar dengan harga 15.000, dan seterusnya. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, kita akan menggunakan SQL dengan SQL join. Select kasir, nama kasir, lalu tanggal transaksi, lalu kita hitung berapa jumlah total transaksi yang ditangani. Lalu kita hitung dengan menggunakan sum. Alias total kemudian kita akan joinkan dengan menu. ID menu salah. Kita menggunakan group by. Nah, di sini sudah terlihat
hasilnya yaitu ada nama kasir, ada tanggal transaksi, ada total transaksi yang ditangani, lalu ada total rupiah. Nah, transaksi yang ditangani ini berjumlah sesuai dengan detail transaksi, yaitu sekitar 148. Nah, untuk Mas Agus sendiri, total transaksi yang ditangani adalah 33 transaksi dengan total pendapatan yaitu 444.000, dan diikuti dengan Mas Budi, lalu dengan Kang Asep, lalu dengan Kang Syarif. Jadi di nomor 3 ini saya menjoinkan sekitar 3 tabel saya joinkan, 3 atau 4, joinkan 4 tabel, maaf, jadi ada 4 tabel yang saya joinkan, berarti semua tabel saya joinkan dan menghasilkan jawaban dari soal nomor 3. Lalu selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu SQL yang tepat untuk menampilkan data berikut. Untuk selanjutnya saya masih menggunakan join lagi. Di sini saya akan menggunakan 2 tabel, yaitu tabel menu dan tabel detail transaksi. Kita mulai saja dari select nama makanan. Kita pindah dulu ke sini. Select nama makanan, lalu harga, lalu hitung, tinggalkan count. Total pesanan, join detail transaksi on menu .id menu .tiga. Nah, di sini terlihat hasilnya. Menampilkan 3 kolom, yaitu nama makanan, harga, dan total pesanan, di mana ayam bakar memiliki total pesanan 39, es teh manis anget, saya salah menamainya, ada sekitar 25, lalu ikan asin ada 33, lalu jus jeruk ada 22, dan yang terakhir kakap bakar dengan total pesanan 29. Nah, total pesanan ini sama dengan total pesanan dari detail transaksi, yaitu sekitar 148 total pesanan. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan mengenai jawaban dari soal UAS perancangan basis data. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.